Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala, STH. Gereja bukanlah sekadar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 5.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah hari Minggu ketiga setelah Pentakosta ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-8 bagian B menjadi nats pembimbing yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dari kehidupan selama sepekan lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta bahagialah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau bersama di
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, meminta pimpinan penyertaan Roh Kudus Allah atas kami semua, sehingga ibadah yang kami boleh lakukan pada saat ini, yang di dalamnya ada firman Tuhan, yang akan kami baca dan kami akan renungkan, sungguh-sungguh mengubahkan kami, agar kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke rumah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras.
Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekan lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan pernyataan bahwa pandemi COVID-19 ini semakin memburuk. Bukan saatnya bagi kita untuk bersantai. Memang WHO melihat adanya tanda-tanda yang positif dari sejumlah negara, tetapi ancaman terbesar menurut WHO adalah ketika banyak dari kita berpuas diri dan kemudian tidak lagi berbuat apa-apa di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat sesuatu dalam situasi yang sulit dan berbuat sesuatu justru tidak mendapatkan banyak dukungan. Apakah bisa? Apakah masih ada harapan? Jikalau kita berada dalam situasi yang sulit dan kita diingatkan untuk melakukan sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti bisa menjawab, ada harapan itu. Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita adalah kasih. Karena itu, lewat renungan pada saat ini yang diberikan judul Kasih Menumbuhkan Harapan, maka kita juga akan menemukan harapan ketika kita melewati masa-masa sulit. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada kasih Tuhan yang akan memberikan kepada kita harapan tentang masa depan yang mungkin saat ini kita masih meraba-raba. Bagaimana masa depan? Apakah masih ada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kalau kita ingin melihat akan harapan yang ditumbuhkan oleh kasih, kita diarahkan oleh firman Tuhan dari kitab Rut. Dan bagaimana melalui kitab Rut ini kita akan melihat hal-hal tersebut? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk melihat 3 hal dari sekian banyak hal yang kita bisa pelajari di tengah-tengah kita merenungkan akan tema renungan kita, yaitu kasih menumbuhkan harapan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kitab Rut diawali dengan cerita penderitaan. Kitab Rut diawali dengan cerita kesengsaraan. Kitab Rut diawali dengan banyak sekali hal yang di luar kemampuan. Naomi dan Rut pada waktu itu, kalau kita melihat dalam cerita di awal-awal kitab Rut, sungguh luar biasa, sepertinya penderitaan itu di luar dari kemampuan mereka. Tetapi akhir dari cerita kitab Rut ini diakhiri dengan happy ending, diakhiri dengan cerita kebahagiaan. Karena apa? Karena mereka punya Tuhan. Karena mereka tetap percaya di masa-masa sulit mereka harus berbuat sesuatu. Di masa-masa sulit
mereka harus melakukan sesuatu walaupun kecil, tetapi berdampak luar biasa. Bisa saja pada waktu itu Naomi dan Ruth kemudian akhirnya tidak lagi berbuat apa-apa, karena memang sudah tidak ada daya mereka sebagai perempuan ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi sebagai tempat bagi mereka untuk bernaung, tempat bagi mereka untuk berharap, tetapi sudah tidak ada lagi. Bisa saja mereka kemudian putus asa dan tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi kita lihat Naomi dan Ruth, mereka mengambil keputusan yang besar, pulang kembali ke Israel, yang pada waktu itu jaraknya bukan jarak yang dekat, tetapi jauh. Dalam kondisi yang sulit, mengambil keputusan yang luar biasa itu juga mereka bisa lakukan karena mereka punya Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan kasih menumbuhkan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang sulit, ketika cerita-cerita dalam kehidupan kita ada lembaran-lembaran cerita kesengsaraan, cerita-cerita tentang penderitaan, apakah kemudian kita berdiam diri? Apakah kemudian kita tidak berbuat apa-apa ketika situasi kondisinya semakin sulit? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengatakan bahwa kita harus berjalan bersama-sama dengan Allah. Apapun yang terjadi, kita tahu selagi ada Tuhan, selagi ada kasih, maka pasti ada harapan. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani pada saat ini, ketika segala sesuatunya direnggut dari kehidupan kita, pandemi ini memberikan dampak-dampak yang luar biasa. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan berbagai hal yang tadinya terjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hal ini terjadi, apakah kemudian kita putus asa dan tidak mau berbuat apa-apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya, selagi ada Tuhan bersama-sama dengan kita, selagi kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka ada harapan. Hal yang kedua, Kitab Rut juga berbicara bukan hanya karena ada Tuhan maka ada kasih, tetapi Kitab Rut juga mau memperlihatkan bahwa di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan, di sana juga ada kasih. Karena anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan juga lakukan. Karena itu, kita akan melihat dalam Kitab Rut bahwa tantangan, situasi yang sulit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Naomi dan Ruth, itu dapat merubah drastis kehidupan mereka untuk lebih baik, bukan lebih buruk. Tantangan rupanya bisa merubah drastis hidup seseorang. Dan perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Kita lihat kepada Ruth, seorang perempuan asing, karena dia bukan berasal dari Israel. Dia perempuan Moab. Tapi kemudian, dalam situasi yang sulit seperti itu, dia memilih untuk menyembah Tuhan yang disembah oleh ibu mertuanya. Luar biasa, keputusan yang hebat. Di tengah-tengah situasi sulit, ia memilih untuk menyembah Tuhan yang disembah oleh ibu mertuanya. Di masa-masa sulit itu, ia lebih memilih untuk setia kepada ibu mertuanya daripada ia pulang ke rumah orang tuanya. Padahal mungkin lebih mudah, lebih dekat jaraknya ketika ia pulang ke rumah orang tuanya dan ia pasti akan terpelihara daripada dia pulang mengikuti ibu mertuanya ke Israel, jaraknya jauh, dan
asing bagi dia. Tetapi di situasi yang sulit itu, Ruth justru setia kepada ibu mertuanya daripada kepada orang tuanya. Dan kita bisa melihat juga dalam kitab Rut, ketika situasi sulit diizinkan terjadi dalam kehidupannya, ia justru melakukan kasih. Karena Tuhan yang ia sembah adalah kasih. Luar biasa. Ia tadinya orang asing, tetapi ia melakukan kasih Tuhan. Karena ia percaya kepada Tuhan yang adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Dalam situasi-situasi yang sulit, yang Tuhan juga izinkan terjadi dalam hidup kita, apakah terjadi perubahan? Apakah perubahan itu mengarah ke hal yang lebih baik? Ataukah yang justru sebaliknya? Situasi sulit seperti saat ini, apakah kita mengambil hikmah dan kita diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita lebih setia kepada Tuhan di saat-saat sulit seperti ini? Apakah kita lebih memilih menyembah Tuhan di saat-saat sulit seperti ini? Ataukah kita sibuk dengan mengutuki segala sesuatu berkenaan dengan adanya kesengsaraan, penderitaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini? Apakah situasi yang berat dan sulit ini kemudian mengubahkan kita untuk juga melakukan kasih Tuhan? Karena kita menyembah Tuhan yang adalah kasih. Atau justru sebaliknya, di masa-masa pandemi COVID-19, di masa-masa sulit seperti ini, kita justru kehilangan kasih. Karena kita tidak lagi mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah kasih. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari kitab Rut bahwa ia bisa diubahkan dari yang bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang luar biasa. Karena itu kita pun juga rupanya dapat melakukan hal yang luar biasa, yang menunjukkan kita diubahkan di masa-masa sulit. Dan itu tergantung kembali kepada siapa yang saat ini kita pandang, apakah Tuhan atau yang lainnya. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita membaca kitab Rut di minggu-minggu Pentakosta ini? Karena memang dalam tradisi Yahudi, kitab Rut dibaca di dalam minggu-minggu Pentakosta. Karena memang kitab ini berbicara tentang sukacita, berbicara tentang hasil panen yang luar biasa, berbicara tentang hasil dari pekerjaan, kesetiaan dalam bekerja. Kitab Rut ini juga berbicara tentang setelah berlelah-lelah bekerja, setelah melewati berbagai tantangan dan pergumulan, melakukan sesuatu meskipun di dalam situasi yang sulit, maka kita melihat bahwa segala jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dan karena itu, jelas bahwa ketika kita membaca kitab Rut di minggu-minggu Pentakosta seperti ini juga akan menguatkan kita bahwa kita pasti akan mendapatkan harapan di masa depan ketika kita melewati pergumulan masa-masa sulit dengan terus memandang Tuhan, dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih baik. WHO bisa saja mengatakan bahwa situasi sekarang sedang sulit. Karena itu jangan bersantai, berpuas diri dan tidak melakukan apapun. Yang mau dikatakan WHO adalah
justru di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita berbuat apa yang kita bisa buat. Hal yang sangat sederhana, menjaga jarak, memakai masker, kemudian membatasi hubungan kita dengan orang-orang lain, terlebih yang tadinya mungkin terbiasa kita lakukan, sekarang kita harus berhikmat agar tidak banyak-banyak dulu bertemu. Memang kadang-kadang mendatangkan kebosanan juga, tetapi WHO bilang mau mengatakan kepada kita harus lakukan itu di masa sulit seperti ini, karena ini tidak akan sia-sia. Salah satu tim peneliti dari salah satu universitas di Inggris mengatakan seandainya tidak dilakukan lockdown di Eropa, maka pada bulan Mei kemarin itu akan lebih banyak korban yang meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau dikatakan ketika tidak dilakukan sesuatu hal yang ekstrim, ya, jikalau orang bermalas-malasan, bersantai-santai, maka pasti akan lebih banyak korban. Tapi ketika mau taat, meskipun harus menderita karena lockdown, karena PSBB, karena lainnya, maka bisa diminimalisir. Bahkan jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini juga membaca Rut di Minggu Pentakosta, karena memang di Minggu Pentakosta kita merayakan kelahiran gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju pada terang Tuhan yang ajaib. Gereja sejatinya adalah orang-orang yang terus melakukan hal meskipun kecil, tetapi terus berupaya keluar dari kegelapan dan menuju kepada terang Tuhan. Dan ingatlah, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Jadi lelah kita tidak akan sia-sia. Kita tidak mau berpuas diri, tidak mau bersantai. Sekarang saatnya ada perubahan yang drastis yang mengarah ke lebih baik, justru dalam situasi yang sulit. Mari kita lakukan, karena kita punya Tuhan yang adalah kasih, dan kasih itu akan menumbuhkan pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, agar kita dengan hikmat Tuhan boleh melihat segala sesuatu hal yang sulit itu bukan mendatangkan keputusasaan, tetapi justru mendatangkan semangat bahwa selagi ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bisa melewatinya. Tuhan menolong dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan dengan sikap yang sempurna kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan iman harap kasih kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau tetap ada bagi kami. Karena dengan tetap adanya Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami pasti akan memiliki kasih, dan kasih itu menumbuhkan harapan tentang masa depan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, selagi ada Tuhan bersama-sama dengan kami tidak sendirian. Kami pasti dapat melewatinya, karena Tuhan akan menjadi penolong bagi kami. Pada saat ini kami menyerahkan akan setiap kami yang tertunduk, yang membawa setiap doa dan harap kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap keluh kesah kami di dalam doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami, agar kami tidak menjadi orang yang putus asa. Tapi di tengah-tengah banyaknya tantangan dan pergumulan, justru kami semakin giat untuk melayani Tuhan, semakin giat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami juga terus ingin mendoakan akan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Pergumulan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jikalau Engkau mendapati ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang menggumuli tentang perekonomian keluarga mereka, karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat usaha, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, bahwa selagi ada Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu, maka kami boleh melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Kami pasti tercukupi, kami pasti akan dipelihara oleh Allah. Karena itu kami percayakan semua dalam tangan kasih Tuhan. Jikalau saat ini kami juga bergumul dengan kesehatan, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan di atas segala sesuatunya. Kami berserah kepada Tuhan. Bagi warga jemaat Tuhan yang menjadi pokok-pokok doa kami terus serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ada Ibu Eka Sihombing, ada Bapak Kuhon, ada Bapak Herwin Permana, ada Ibu Sitepu, ada Saudari Marta Sedubun, ada Oma Bintang, ada Oma Ida Budiman, ada Bapak Togar Berutu, dan ada Bapak Alex Nikiulu. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang saat ini mereka alami. Bahkan bagi seluruh warga jemaat yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka, tetapi Tuhan dapati mereka juga bergumul dengan kesehatan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya selagi ada Tuhan, ada harapan bagi kami untuk pulih, untuk sembuh, dan melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin melihat apa yang Tuhan juga sudah boleh lakukan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan kami. Di masa-masa sulit, kehidupan rumah tangga, keluarga kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan pendidikan anak-anak kami bersyukur bahwa Tuhan sudah boleh membuat mereka lulus, membuat mereka naik kelas, membuat mereka juga saat ini boleh dapat memasuki atau melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan mereka
yang saat ini juga boleh mencari pekerjaan dan mendapatkannya. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga banyak alasan bagi kami untuk bersyukur karena kemurahan kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup kami. Pada saat ini kalau kami membawa saudara-saudara terkasih kami ke dalam tangan kasih Tuhan, karena mereka saat ini merasakan syukur sukacita karena diberikan kesempatan oleh Tuhan bertambah usia, baik di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini, baik itu karena pertambahan usia kelahiran maupun karena pertambahan usia dalam kehidupan perkawinan. Kami ingin serahkan mereka semua di dalam tangan kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami ingin menyerahkan Saudara Adrian Kurniadi Makasyahe, Bapak Ivan Beni Sirait, Saudara Wira Alexander Wijaya, Saudara Peter Markus Matakena, Revina Dewi Pohan, Ibu Riatin Lazarus, Ibu Yuni Isa Korputi, Bapak Alonso Ganap Tuhatelu, Nora Eliance Gultom, Ibu Pendeta Wasti Uktolsea, Revo Timothy Uktolsea, Ibu Rahayuwati Mamantung, Ibu Yeti Yunita Banua, Bapak Alex Nikiulu, Ibu Helen Saragi Lubis, Ibu Susi Simanjuntak, Cindy Carolina Cito, Bapak Yohanes Ruruk, Saudara Sandy Philip, Bapak Gustav Marahaba, Bapak Teddy Item, Ren Revivanea Gagansa, dan Priel Firmansyah Pagarungan. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini yang merayakan pertambahan usia kelahiran. Lengkapi syukur sukacita mereka, sehingga mereka boleh tetap melihat dan memandang Tuhan, bahwa karena kasih Tuhanlah mereka boleh merayakan pertambahan usia ini dan terus setia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam usia perkawinan mereka. Kami serahkan keluarga Bapak Fonahia Zai dan Ibu Fitaria Hulu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Danert Aritonang dan Ibu Juliana Vesi Rumalea. Kami menyerahkan keluarga Bapak Eko Prasetyanto dan Ibu Nidia Awita Damaika Lun. Dan kami juga menyerahkan keluarga Bapak Sugeng Prasetyo dan Ibu Lasmaria Sihotang. Keluarga-keluarga terkasih kami ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ketika mereka juga merayakan pertambahan usia dalam hidup perkawinan mereka, baik di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita mereka dan biarkanlah dalam kehidupan rumah tangga, damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka di setiap anggota keluarga. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan, mampukan gereja-gereja Tuhan untuk terus menyatakan kehendak Allah, sehingga dapat menguatkan setiap umat-Mu, dan senantiasa juga boleh bersama-sama terus untuk dapat menyampaikan kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus GPIB Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati akan rencana-rencana ke depan, di mana ketika kami mempersiapkan diri untuk nantinya juga akan melaksanakan kembali ibadah di gedung gereja. Kami mohon Tuhan persiapan-persiapan kami ini diberkati oleh Allah. Biarkanlah semuanya juga berlangsung bukan karena kekuatan dan hikmat manusia, tetapi juga karena kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kami juga menggumuli akan seluruh kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Biarkanlah kami para presbiter
kami pengurus dari unit-unit misioner dalam jemaat-Mu, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, bahkan seluruh warga jemaat. Kami bersatu hati, satu kasih, satu tujuan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarkanlah kasih Tuhan yang akan nyata di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Ketika mereka mengambil kebijakan, keputusan-keputusan, biarkanlah berdasarkan hikmat Tuhan. Bapa di sorga, kami percayakan seluruh kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini juga hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah kami semua yang datang menyatukan hati dan kasih kami di dalam syafaat kami. Di atas kesemuanya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan pertambahan saudara. Jemaat memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI 2147 01 00 2050 538. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87 ayat 1 dan 3. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami
yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan yang kita sudah dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.